Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa meneruskan lagi pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dasar bagi orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, bagi kita orang Indonesia. Kita sebelumnya sudah menyelesaikan materi pertama bagian 1 dan 2, kemudian materi kedua, dan sekarang kita akan masuk ke materi ketiga, ad-darsu as-salisu. Yang ketiga, ad-darsu as-salisu, pelajaran yang ketiga. Di sini ada beberapa kalimat. Kalimat itu ada beberapa kata yang sudah kita hafal, yaitu baitun, kemudian kolamun, kitabun, jamalun. Baitun artinya adalah rumah, kolamun artinya adalah pena, kitabun artinya adalah kitab, kemudian jamalun artinya adalah unta. Nah, di sini ada satu buah jenis perubahan dari setiap kata-kata ini. Kita lihat di sini, yaitu di sini baitun kemudian berubah menjadi al-baitu. Nah, baitun menjadi al-baitu, kolamun menjadi al-kolamu, kitabun menjadi al-kitabu. Itu juga jamalun menjadi al-jamalu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada tambahan huruf al-baitu. Ada tambahan huruf al. Nah, ketika ditambahkan huruf al, maka di sini tidak boleh ditanwin. Kalau sebelumnya kan nggak ada alnya, baitun gitu saja. Nah, setelah ditambahkan al-baitu, maka di sini tidak boleh ditanwin, al-baitu, tidak boleh al-baitun. Nah, itu tidak boleh, harus tanwinnya hilang. Ketika ditambahkan al, maka tanwinnya hilang. Al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Nah, ini artinya sama, cuma dari segi makna berbeda. Ini artinya sama-sama rumah, tapi dari segi makna yang ini, yang baitun, ini rumahnya belum jelas. Adapun al-baitu ini udah jelas, sudah bisa dilihat. Misalkan contohnya, kalau yang baitun, saya akan membeli rumah, maka bahasa Arabnya adalah uridu an ashtari baitan. Nah, baitun ada tanwinnya. Kalau ada tanwinnya, maka itu berarti dia rumahnya belum jelas, nggak tahu kita rumah mana yang mau dibeli gitu kan, yang masih menjadi angan-angan. Saya ingin membeli sebuah rumah, maka kita belum tahu rumahnya, belum jelas gitu kan. Berbeda kalau ada alnya, al-baitu, maka ini penggunaannya pada benda yang sudah jelas. Misalkan di hadapan kita ada sebuah rumah besar, maka kita katakan itu adalah rumah. Maksudnya dzalika al-baitu, dzalika al-baitu, itu rumah. Nah, ini sudah jelas, al-baitu sudah jelas di hadapan kita bahwasanya ada rumah. Itu dari perbedaan yang pertama. Yang pertama adalah yang ini belum jelas, rumahnya belum jelas. Adapun yang ini rumahnya sudah jelas, sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita tentukan rumahnya warna apa, atau rumahnya di jalan apa, seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari segi penerjemahan. Misalkan kalau di sini ditambah hadza, seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama, hadza baitun. Nah, hadza baitun, dengan ditambah ini juga hadzal baitu. Nah, kalau ini hadza baitun, itu dari segi penerjemahannya, ini adalah rumah. Hadza baitun, ini rumah, ini adalah rumah. Kalau yang ini hadza al-baitu, kalau disambung bacanya hadzal baitu. Hadza al-baitu, hadzal baitu. Nah, penerjemahannya adalah rumah ini. Nah, rumah ini
Misalkan apa? Rumah ini besar, rumah ini bagus, rumah ini kecil. Nah, itu dari segi pelafatan, penerjemahan. Jadi butuh sesuatu yang menjadi keterangan, menjadi penjelas yang menjelaskan rumah ini. Rumah ini apa? Rumah ini gitu kan. Rumah ini jelek misalkan. Nah, kalau yang pertama, yang ini sudah jelas. Maksudnya kita sudah bisa menangkap apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan hadza baitun. Artinya kita bisa menangkap bahwasannya yang dia inginkan adalah memberitahu bahwasannya ini adalah rumah gitu kan. Ini adalah rumah. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Adapun ini al baitu, ketika orang ngomong hadzal baitu, rumah ini, nah kita masih menunggu-nunggu apa sih rumah ini gitu kan. Rumah ini besar, rumah ini bagus, rumah ini sederhana. Nah, seperti itu. Jadi butuh sesuatu yang menjadi penjelas di setelah al-baitu. Seperti itu. Gitu juga al-qalamu, butuh penjelas. Gitu, kalau qalamun sudah jelas ini adalah pena. Kalau hadzal qalamu, pena ini apa? Pena ini patah misalkan. Seperti itu. Butuh sesuatu yang menjelaskan. Sama juga kitabun dan al-kitabu, jamalun dan al-jamalu. Kita lihat contohnya. Nah, ini al-qalamu. Nah, ini butuh menjelaskan, butuh sesuatu yang dijelaskan. Pena ini kita lihat gambarnya, pena ini patah gitu ya. Maksurun patah. Pena patah atau pulpen patah. Nah, itu al-qalamu maksurun. Kita dijelaskan pena itu apa, maksudnya pena itu bagaimana. Pena itu, oh ternyata pena itu patah. Itu juga al-babu, apa ini al-babu, oh ternyata pintunya ini kebuka, maka al-babu maftuhun. Nah, seperti itu. Misalkan pintu ini warnanya putih, maka kita katakan al-babu abiyadu. Seperti itu, putih, al-biyad. Kemudian al-waladu jalisun, seorang anak jalisun. Jalisan itu adalah duduk, jalisun. Seorang anak duduk. Dia duduk. Apa maksudnya? Orang yang sedang duduk. Jalisun itu artinya adalah orang yang sedang duduk. Kalau ini al-mudarrisu waqifun, al-mudarrisu waqifun. Al-mudarris itu seorang pengajar, waqifun itu orang yang berdiri. Maka ini adalah artinya, terjemahnya adalah seorang yang mengajar, al-mudarris, guru itu berdiri. Guru berdiri. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan kami. Lanjut, ini ada beberapa kalimat. Kita baca dari nomor 1. Al-kitabu jadidun. Al-kitab, kitab, buku. Jadid itu artinya adalah baru. Kitab baru. Kitab tersebut adalah baru. Kitab tersebut adalah baru. Wal qalamu qadimun. Dan pena tersebut adalah qadim, sudah lama, sudah usang. Sudah lama, qadim. Kemudian yang nomor 2, al-himaru shaghirun. Al-himar itu artinya adalah keledai. Shaghirun itu artinya adalah kecil. Wal hisanu kabirun. Hison itu artinya adalah kuda. Kabirun artinya adalah besar. Kuda tersebut adalah besar. Kuda yang udah jelas, ini kan udah jelas, kudanya udah ada di hadapan kita gitu kan, udah tahu, oh ini kudanya, oh kudanya ternyata besar. Maka ini sudah jelas karena ada al di sini. Al hisanu kabirun, sudah bisa disifati gitu kan, sudah bisa tersifati. Kita sudah tahu sifat-sifatnya kuda tersebut karena kuda tersebut sudah jelas. Adapun kalau kita sebut kuda gitu aja,
Kita nggak tahu kuda yang mana, kuda yang bentuknya bagaimana gitu kan. Kemudian nomor 3, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kursi tersebut adalah patah, maksur, patah. Kemudian nomor 4, al-mindilu wasihun. Al-mindil, mindil itu artinya sapu tangan. Wasihun, kotor, wasihun, kotor. Kemudian nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u itu artinya adalah air. Baridun itu artinya dingin. Al-ma'u baridun. Air tersebut adalah dingin. Yang nomor 6, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan tersebut indah, bulan tersebut bagus. Sudah jelas bulannya, sudah ada di hadapan kita. Kemudian nomor 7, al-baitu qoribun. Rumah tersebut dekat, qoribun dekat, wal masjidu ba'idun. Dan masjid tersebut ba'id, jauh. Masjidnya sudah jelas, masjid apa? Masjid misalkan Masjid Istiqlal gitu kan. Wal masjidu ba'idun, jauh. Kemudian yang nomor 8, al-hajaru sakilun. Al-hajar itu batu, sakilun itu berat, sakil. Wal waraku khafifun. Dan warok kertas. Wal waraku khafifun. Kertas tersebut adalah ringan. Wal waraku khafifun. Dan kertas tersebut adalah ringan. Kemudian nomor 9, al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu tersebut adalah harun, panas. Susu tersebut adalah harun, panas. Kemudian yang nomor 10, al-qamisu nadhifun. Al-qamis, pakaian, baju tersebut yang sudah jelas bajunya adalah nadhifun. Nadhif itu artinya adalah bersih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tamarinu. Nah, ini bentuk jamak dari tamrinun. Bentuk banyak. Latihannya ada banyak. Ada 1, 2, atau 3. Iqra waktub. Iqra, bacalah, dan uktub, dan tulislah. Ma'adopti awakhiril kalimati. Bersama dopti, bersama penyebutan kaidah, ukuran. Ma'adopti awakhiril kalim, akhir sebuah kata. Kita disuruh membaca dan menulis disertai dengan akhir dari kata tersebut. Maksudnya akhir kata tersebut tuh bagaimana gitu. Dopti itu sama aja kayak kaidah pada akhir kata. Kita lihat di sini. Masjid. Nah, masjid ini nggak ada alnya, maka kaidahnya gimana? Kalau nggak ada alnya, maka di sini harus ditanwin. Masjidun. Nah, ini ada alnya, maka tidak boleh ditanwin. Al masjidu. Sama ini juga al-ma'u. Ma'un artinya air. Al-baitu artinya rumah. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalamu juga pena tersebut. Kemudian al-kalbu artinya anjing. Kalbun juga anjing, tapi anjingnya belum jelas. Belum bisa kita tentukan warnanya, bentuknya, jenisnya belum bisa kita tentukan. Kalbun. Kemudian komisun artinya adalah baju. Waladun, anak, seorang anak. Al-hajaru ini adalah batu, sebuah batu yang sudah tertentu, batu. Kemudian al-waladu sama anak. Himarun, keledai. Himarun, al-himaru. Ini al-himaru juga keledai yang sudah jelas. Al-hisonu, kuda. Hisonun,
juga kuda. Kemudian latihan yang kedua, ikro waktub, bacalah dan tulislah. Jangan lupa ini ditulis juga, ditulis di buku. Yang pertama, al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Maktab artinya meja, maksurun artinya pecah atau terbelah. Kemudian yang kedua, al-mudarrisu jadidun. Seorang pengajar, mudarris, seorang guru, jadidun. Guru tersebut adalah baru, jadidun baru. Al-qamisu wasikhun. Baju tersebut adalah kotor. Yang nomor 4, al-labanu baridun. Susu tersebut adalah barid. Baridun artinya dingin. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu masjid tersebut adalah maftuhun, dia terbuka, maftuh. Sama kayak miftah. Miftah itu kunci. Kunci itu untuk membuka, maftuh juga terbuka. Kemudian nomor 6, al-hajaru kabirun. Batu tersebut adalah besar. Nomor 7, al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu tersebut adalah dingin. Maksudnya dingin ini ada esnya, dingin yang dingin es, bukan dingin air biasa, bukan, tapi dingin yang minus 0 derajat. Wal ma'u harun, dan air tersebut adalah panas. Ya, nomor 8, al imamu jalisun wal mudarrisu wakifun. Imam tersebut, imam sholat, itu dia seorang yang duduk, jalisun, wal mudarrisu wakifun, dan seorang guru tersebut, guru mudarris, adalah berdiri. Guru tersebut adalah berdiri, orang yang berdiri, wakifun. Kemudian nomor 9, al-qamaru ba'idun. Bulan tersebut adalah ba'id, jauh. Kemudian al-mindilu nadhifun. Al-mindil, sapu tangan, nadhifun artinya adalah apa, Iwan? Nadhifun artinya adalah bersih, nadhifun. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, imla al-faragha fi mayali. Isilah yang kosong fi mayali, terhadap apa-apa yang di bawah ini, maksudnya biwad'il kalimatil munasabati, dengan meletakkan kata yang sesuai, minal kalimatit taliyati, dari kata-kata yang ada di bawah. Nih, maksudnya kita suruh mengisi yang kosong, fi mayali, kosong yang di sini, dengan meletakkan kalimat kata-kata yang sesuai dengan kata-kata di bawah. Nih ada kata-kata di bawah. Jamilun artinya adalah bagus. Wasihun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, panas. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Kita lihat yang pertama, hajaru. Al-hajaru, batu. Batu apa batu? Oh, batu tentu berat, maka al-hajaru sakilun. Kemudian yang nomor 2, al-babu, pintu. Pintu apa? Tentu tidak mungkin pintu panas, nggak mungkin kan? Nah, pintu itu mungkinnya adalah terbuka. Maftuhun, al-babu maftuhun. Kemudian nomor 3, al-qamaru, bulan. Bulan apa? Bulan ringan, nggak mungkin kan? Bulan pasti berat. Berat nggak mungkin juga, maksudnya aneh. Bulan berat, maksudnya nggak ada yang nimbang gitu kan. Bulan itu biasanya dicocokkan dengan jamilun. Al-qamaru jamilun. Kemudian nomor 4, al-waraku pasti ini khafifun, ringan. Kertas, al-waraku kertas, khafifun. Kemudian nomor 5, al-mindilu sapu tangan, apa itu cocoknya? Wasihun, kotor, sapu tangan kotor. Musim corona gitu kan ya, sering-sering bawa
penutup muka. Kemudian al-labanu artinya adalah susu. Susu itu berarti apa ini kira-kira? Yang udah semua berarti tinggal satu. Harun. Al-labanu harun. Susu tersebut adalah panas. Al-labanu harun. Kemudian latihan yang keempat. Ada banyak latihannya nih kan ya. Imla al-farago, penuhilah yang kosong. Imla il-farago fima yali, di bawah ini. Biwad'i kalimatin munasabatin, dengan meletakkan kalimat atau kata-kata yang sesuai, Nomor 1, nadhifun, apa kira-kira yang bersih? Yang bersih itu adalah apa ya? Al-baitu nadhifun misalkan gitu. Bisa, rumah itu bersih, rumah tersebut bersih. Yang nomor 2, maksurun, yang patah. Apa patah kira-kira? Patah kolam kali ya. Al-qalamu, pena tersebut patah, maksurun. Kemudian nomor 3, baridun, apa kira-kira yang barid, yang dingin? Alma, air ya. Alma'u baridun, air tersebut dingin karena RS gitu kan ya. Kemudian yang nomor 4, koribun, apa yang koribun ya? Al-masjidu, gitu. Al-masjidu koribun. Yang nomor 5, ba'idun, apa yang kira-kira ba'id? Nah, diisi sendirilah, yang jauh apa ba'id. Yang nomor 6, wakifun, yang orang yang berdiri, apa ya, orang yang berdiri. Misalkan ustadz atau imam atau mudaris, itu kan bisa. Jalisun, gitu juga. Jalisun, duduk, orang yang duduk. Kemudian kabirun, besar, kabir, apa yang besar, kabir? Al-qomaru mungkin ya, besar. Kodimun itu lama, yang sudah lama. Apa yang kira-kira? Al-komisu, bisa baju yang sudah lama. Jadidun, apa jadidun? Jadidun artinya adalah baru. Apa kira-kira yang baru? Ya, apalah, antum cari sendiri gitu. Kemudian ini di sini ada al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ada al-qamaru, bulan, jadidun, baru, qadimun, lama, udah usang, lama. Wasikhun ini kotor, nadhifun, bersih. Harun ini panas. Baridun, dingin, barid, dingin di bawah 0 derajat. Shogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, terpecah, terbelah. Sakilun, berat. Ada khafifun ini di sini nggak kelihatan. Khafifun itu ringan. Kemudian ada hajarun, ada hajar. Ini hajar itu batu. Kemudian wakifun itu ada orang yang berdiri. Kemudian jalisun, ada orang yang duduk, seperti itu. Nah, ini ada latihan lagi. An-najmu, nomor 1, an-najmu ba'idun, bintang tersebut jauh. Ar-rajulu wakifun, laki-laki tersebut dia orang yang berdiri. As-sukkaru hulwun, gula tersebut hulwun, manis. At-talibu maridun, seorang pelajar, seorang santri. Maridun, sakit. Addiku jamilun, ayam tersebut jamil, bagus, ayam hias gitu ya. Addiku jamilun. Kemudian ad-daftaru jadidun, daftar itu adalah buku catatan. Ad-daftaru jadidun, buku catatan tersebut baru. At-tajiru goniyun, at-tajir itu adalah seorang pedagang. Goniyun itu adalah kaya, goni, kaya. Ad-dukanu maftuhun, ad-dukanu artinya adalah toko. Maftuhun, terbuka.
toko tersebut adalah terbuka. Al-waladu fakirun, seorang anak tersebut adalah fakir, orang yang fakir miskin, orang yang tidak punya. Kemudian at-tufahu ladzidun, at-tufah ini adalah apel, ladzidun itu adalah ladzid, artinya adalah enak, lezat. Kemudian nomor 11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun artinya adalah dokter, tabib, tawilun itu ada tinggi, artinya tinggi, wal maridu qasirun, dan orang yang sakit, qasirun itu pendek. Orang yang sakit tersebut dia adalah orang yang pendek, qasirun. Kemudian selanjutnya tamarinu, ada latihan-latihan, tamrin. Yang pertama, iqra waktub ma'adab di akhiril kalimati, bacalah dan tulislah bersama dengan kaedah pada akhir sebuah kata. Al-bab, nah ini ada al, maka di sini tidak boleh ditanwin. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, sarir artinya adalah ranjang. Al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, as-sukkar artinya adalah gula. Al-waraku artinya adalah kertas. Yang kedua, imla al-faragha fi mayali biwad'i kalimatin munasabatin, isilah yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata-kata yang sesuai. Yang pertama, goniyun, siapa kira-kira yang goni? Yang goni adalah at-tajiru, biasanya at-tajiru goniyun, seorang pedagang tersebut adalah orang yang kaya, goniyun. Kemudian yang dua, hulwun, apa yang manis? Nah, yang manis itu adalah biasanya gula. As-sukkaru hulwun, as-sukkaru hulwun. Yang ketiga, maridun, yang sakit siapa? Bisa yang sakit imam, yang sakit ustadz, yang sakit dokter juga bisa sakit, bebas. Al-waladu maridun, seorang anak sakit. Ladzidun, kira-kira apa yang ladzid? Yang enak. Biasanya apa ya yang enak ya? Hulwun, al-hulwu, bukan. Ladzidun, apa yang enak? Apalah, misalkan at-tufahu ladzidun, apel tersebut enak. Atau bisa apalah, pokoknya makanan yang enak. Yang nomor 5, tawilun, tinggi. Siapa yang tinggi? Banyak. Bisa imam, bisa almari, bisa ustadz, bisa talib, semuanya bisa tinggi. Yang jelas dia mempunyai ukuran tinggi. Kemudian qasirun, pendek. Apa saja yang pendek? Ya banyak juga yang pendek. Al ustadz, at-talib, at-tabib, bisa semua. Al-marid juga sama, bisa yang bisa pendek, terserah, bebas, seperti itu. Nah, ini ada latihan ketiga, ikhtar, pilihlah, kalimatan, sebuah kata, minal qaati, dari kolom ba ini, tunasibu al kalimatallati fil qaati hamzah, yang sesuai, yang pas dengan kata yang ada di kolom hamzah. Kolom ini hamzah. Kita lihat at-talibu. At-talibu artinya adalah seorang penuntut ilmu, seorang santri. Apa kira-kira yang santri? Ladzid, bukan. Maksur, bukan. Takil, berat, bukan. Maftuh, terbuka, bukan. Maridun, nah kira-kira ini marid bisa. Seorang santri marid, nah seperti itu. Ad-dukanu, apa? Ad-dukan artinya adalah toko. Toko, ladzid bukan. Maksur, toko patah, nggak mungkin. Toko patah nggak mungkin ya. Toko sakil, berat, nggak mungkin. Ad-dukanu maftuhun, nih, terbuka. Toko tersebut buka, terbuka. Kemudian at-tufahu, tufahu, apel, nah pasti ini ladzidun. At-tufahu ladzidun. Al-ma'u apa ini? Maksurun, nggak mungkin.
sakil, alma sakil, berat. Kayaknya susah, maksudnya susah dipahami. Alma'u yang benar adalah harun, panas. Kemudian al-hajaru, batu. Apa kira-kira batu? Berat. Ya, sakilun, berat. Kemudian al-qalamu, al-qalam, pena. Apa pena? Pena tasnya adalah maksurun, patah. Al-qalamu maksurun. Kemudian yang terakhir, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ada hulwun, manis, maridun, sakit, dukanu, ad-dukanu, toko, sebuah warung, toko, goniyun, kaya, tawilun, tinggi, fakirun, orang yang tidak punya, fakir, qasirun, pendek, at-tufahu, apel. Qasirun, pendek, at-tufahu, apel. Nah, itu adalah kalimat atau kata-kata, ada beberapa kata yang baru yang harus kita ketahui dan dianjurkan dan ditekankan untuk dihafal, karena dengan menghafal kosakata kita bisa mudah nanti membuat sebuah contoh atau membuat sebuah susunan kalimat. Demikianlah pelajaran kita pada kali ini, pertemuan ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan langsung kepada kami. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.